Kita percaya firman Allah jadi itulah Yesus. Mereka tidak mungkin kenal Allah mereka tanpa Al-Quran mereka. Kita pun nggak mungkin mengenal Bapa tanpa Yesus yang adalah firman yang jadi manusia itu. Maka kita percaya firman Allah jadi itulah Yesus. Mereka tidak mungkin kenal Allah mereka tanpa Al-Quran mereka. Kita pun nggak mungkin mengenal Bapa tanpa Yesus yang adalah firman yang jadi manusia itu. Dalam Yohanes 1 nomor 14 ada tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah teman-teman, berdasarkan ayat tersebut, Elia Miron dan kebanyakan umat Kristen menafsirkan bahwa firman dalam hal ini mereka meyakini bahwa firman telah benar-benar berubah menjadi manusia, dan karena itu umat Kristen pun meyakini bahwa firman adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Sedangkan firman dikatakan sebagai Yesus, maka Yesus pun dikatakan sebagai Allah. Itulah klaim daripada umat Kristen. Nah teman-teman, apakah hal tersebut menandakan bahwa firman itu telah benar-benar berubah menjadi manusia, atau firman itu telah benar-benar berubah menjadi Yesus? Firman yang menjelma menjadi manusia tidak bermakna bahwa firman itu sendiri telah menjelma menjadi manusia atau Yesus, akan tetapi bermakna bahwa firman tersebut telah diberikan atau diwahyukan oleh Allah kepada manusia, dan dalam hal ini Yesuslah yang diberikan wahyu. Hal itu sesuai dengan ayat Bible kepunyaan Elia Miron sendiri, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 nomor 8. Selanjutnya, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ada tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 49 dan 50. Jadi klaim kebanyakan umat Kristen termasuk Elia Miron bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Bible mereka sendiri. Menurut kalian yang disalibkan itu siapa? A. Yesus, B. Bukan Yesus. Oh, menurut kami ya? Menurut kami ya? Menurut kami? Iya. Oh, nggak urus kami. Nggak urus ya udah, kalau nggak urus. Ini Bang, jawabannya di surat Al-Imran ayat 57 sampai 58. Jangan Bang Banas, kan menurut kita. Kalau menurut kita kita, menurut Al-Quran. Iya. Oh iya. Dulu aja Banas. Ya, kan nggak urus kita. Mau siapa mau disalibkan? Intinya kan Nabi di dalam Al-Quran tidak ada mati mengenaskan, ditampar, diludahin, dicambuk, ditombak, nggak ada terhina terkutuk seperti itu. Makanya aku bilang, sekarang kita bahas Oke, sekarang saya jawab nih menurut kami. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Bible kamu, berarti kamu bertanya. menurut Bible kamu, siapakah yang terkutuk di atas kayu salib? Nah, silakan dibuka mute-nya dijawab. Menurut siapa tadi? Menurut Bible-mu. Oh, menurut Alkitab itu Yesus Kristus. Dia Tuhan. Pertanyaannya berapa? 1, 2, 3. Jelaskan dong, masa Ya, bertanya? dia Tuhan kan? Dia Tuhan atau tidak? Oke, berarti udah 2 ya pertanyaannya. Ya, Oke, dia Tuhan. Sampai berapa nih? Sampai berapa? Tuhannya Kristen terkutuk ya? Oke Sampai ya? berapa pertanyaannya? Oke, itu saja Tuhannya Kristen terkutuk ya? Dari mana terkutuk? Loh. Yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Yesus Kristus. Tuhan bukan? Iya.
Nah, Terus? berarti Tuhan kamu terkutuk ya? Di mana dibilang terkutuk? Emang dia melakukan kesalahan? Sekarang saya tanya. Bingung lu kan? Yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Si Blender. Blender aja dia. Yang terkutuk Enggak, di kayu salib itu siapa? Ini hostnya Blender. Saya bertanya, yang terkutuk di kayu salib itu siapa, Bian? Blender. Jawab dulu, Bian. Kenapa malu-malu anjing kamu? Yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Kepala bapak kau tuh aku. Baru bersuara dia. Kalau nggak dipanggil nggak bersuara dia. Jawablah. Yang Hah? terkutuk di kayu salib itu siapa, Bian? Menurut saya Blender. Menurut Bible kamu. Kan udah saya jelaskan menurut Alkitab Yesus Jawablah. Kristus. Kenapa kau tidak mau jawab? Yesus Menurut Kristus. Bible kamu, menurut Bible Kristen, yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Buatlah pertama Yesus Kristus kan dia diselipin. Yesus. Nggak usah. Yesus. Itu aja. Yesus, Tuhan yang Kristen. Oh, jadi Tuhan kamu terkutuk ya, Bian? Yes. Kok si Blender yang jawab? Blender. Lalu kau jawabnya karena kau jawab. Di dalam Galatia 3 nomor 13 ada tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, gimana, Bian? Tuhan kamu terkutuk. Ya. Itu Blender udah jawab tadi apa Blender jawabnya? Ya, Kamu Tuhan terkutuk. membenarkan nggak Tuhan kamu terkutuk? Benar. Tidak, karena dia tidak membuat kesalahan. Akhirnya dia dikutuk. Dia tidak ada kesalahan. Jadi dia tidak mungkin. Saya tidak tanya. Hah? Apakah kamu membenarkan bahwa manusia yang digantung di kayu salib terkutuk itu adalah Tuhan kamu? Tuhan kami tidak pernah melakukan kesalahan. Saya tidak tanya kesalahan apa yang dia Terus? lakukan. Saya tanyakan, yang digantung di kayu salib itu, yang terkutuk di kayu salib itu, apakah Tuhan kamu yang bernama Yesus? Iya. Iya tidak? Jawab Blender. Bang Glenn. Bang Glenn. Ya. Anjing kamu di sini. Nah, tolong kasih penjelasan. Ah, Itu don. akhirnya Yang Bang dulu Glenn. don't worry sebentar. Saya mau Enggak, memperjelas. maksud saya gini. Apakah? Maksud yang saya terkutuk begini di- loh. Sebentar, don't worry. Sabar. Kasih adik. ngomong dulu gantian. Sabar adik sebentar. Yang terkutuk di kayu salib itu yang bernama Yesus, apakah Tuhan kamu? Yes. Yes. Jawab, Bian. Blender udah jawab, ya udah. Ya udah. Berarti kamu membenarkan yang terkutuk itu adalah Tuhan kamu, Yesus. Yes. Hah? Yes. Kenapa kamu jadi malu anjing, Om Bian? Karena Blender udah menggunggung. Guguk kata Blender. Kamu mau anjing, karena kamu mau anjing. Don't worry deh. Don't worry. Adek, don't worry. Oke, siapkan pola pikir Anda biar saya jelaskan ya. Oke. Apa Yang pertanyaannya? Ya, yang terkutuk di kayu salib yang bernama Yesus, apakah Tuhan kamu? Baik, yang terkutuk di kayu salib adalah tubuh jasmani Tuhannya saya. Bingung Saya nggak? bertanya, Iya. yang terkutuk di kayu salib itu yang bernama Yesus, yang tubuh jasadnya bernama Yesus. Apakah memiliki gelar Tuhan? Apakah itu Tuhan kamu? Baik, simak baik-baik penjelasan saya. Jangan masuk kiri keluar kanan, oke? Nah, dengarin guru menjelasin ya. Jadi yang terkutuk di kayu salib itu adalah tubuh jasmaninya Tuhan Yesus. Nggak perlu jelaskan dan worry. Nggak usah dijelaskan sama orang itu. Orang itu nggak Memang paham begini, itu, Bang worry. Rani, kita harus Nggak usah pelan-pelan dijelaskan. menjelaskan Nggak kepada usah orang ini. dijelaskan. Orang ini kan nggak ngerti. Biang, sebentar. Karena orang dulu, itu nggak Biang. paham juga. Nggak usah dijelaskan. Sabar, Biang. Inilah Biang. Menggonggong aja terus si Biang ona mantai. Ini Bang, don't worry. Tubuh dan jasmaninya Tuhan Yesus. Pertanyaan saya,
apakah tubuh dan jasmaninya tidak termasuk dalam Tuhannya Yesus? Baik, jelas. Nah, dengarkan penjelasan saya, simak ya. Ya, biar bisa Anda cerna gitu loh. Jadi tubuh jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan. Paham? Oke. Jadi yang Tuhan di dalam diri Yesus yang mana? Iya, yang Tuhan di dalam Yesus itu adalah keilahiannya. Paham? Mana keilahiannya? Oke, salah satu bukti keilahian Yesus ialah Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Bisa ngerti? Kalau bingung, tanya lagi. Ke Anda pintar. firman. Oke. Firman yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini adalah firman, betul ya? Iya, yang menjadi manusia ini adalah firman. Oke. Bukan Tuhan ya? Ya kan firman kan sama dengan Tuhan, dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1. Oke. Duluan firman apa duluan Tuhan? Baik. Ya sama saja, sudah berada dalam kekekalan. Berarti apakah kalau Tuhan tidak berfirman, firman itu tetap ada? Ada dong. Kan firman kan sudah ada Jadi sebelum kalau Tuhan semuanya tidak ada. berfirman, firman itu ada. Ada. Duluan firman apa duluan Tuhan? Tuhan itu apa sih? Kok pertanyaannya begitu-begitu? Jelaskan dulu. Menurut pengertian kamu apa Tuhan? Apa firman? Gitu loh. Oke. Jadi firman itu adalah Tuhan ya, benar ya? Iya. Nah, Kenapa saya firman katakan menjadi bahwa- manusia? Manusia itu berarti adalah Tuhan, benar ya? Oke, saya luruskan lagi ya. Kenapa saya Ya, katakan benar apa firman itu tidak? adalah Tuhan? Benar apa tidak? Nah, kenapa itu? Firman yang menjadi manusia, manusia ini adalah Yesus. Dia menjadi Tuhan karena dari firman, betul kan? Bukan dari firman, tetapi firman itu sendiri beda dari firman, beda firman itu sendiri, paham? Oke, firman itu dari mana berasal? Baik. Sudah dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Paham? Anda masih bingung itu? Oke, Anda berarti firman itu adalah Bapa itu sendiri ya? Iya, kenapa? Oke. Di dalam Paham tidak? Kejadian 1 nomor 3. Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu jadi dari mana? Iya. Terang itu jadi adalah oleh karena firman. Tanpa firman Oke. terang tidak akan Berarti jadi. firman yang menjadi manusia ya? Iya. Yang menjadi terang ya. Berfirmanlah Tuhan. Kejadian 1 nomor 7. Jadilah cakrawala. Berarti cakrawala itu jadi dari firman juga ya? Iya, jadi gini. Oke, apa bedanya cakrawala terang dengan Yesus? Dengarkan dulu. Jadi cakrawala itu jadi atau ada atau tercipta oleh karena firman. Nah, Yesus jadi karena dari? Nggak ada. Yesus itu dari firman. Loh, Anda jangan Firman tertawa. yang menjadi manusia. Iya. Nah, jadi Yesus jadi dari? Perhatikan ya. Cakrawala. Enggak begini. Saya paham, Anda tertawa karena Anda Iya. Nah, dari Anda kan di sini posisinya kan ingin belajar. Gitu loh. Kamu masih mau belajar. Coba kau pelajari, izin Nora. Coba kau pelajari dulu, kau baca dulu Lukas 1:26 sampai 31. Kau pelajari dulu. Baru setelah kau paham, ya, mengerti apa maksudnya, baru kau sama Nora lagi diskusi. Silakan. Kau buka dulu datanya Lukas 1:26 sampai 31. Langsung aja Kau baca dulu. cek kepada apanya, ke kesimpulannya. Apa yang kamu bingungkan dari ayat yang kamu sampaikan tadi? Aku nggak bingung, aku mau kau belajar di situ. Saya Aku sudah nggak bingung, paham. aku apa coba bacakan apa? Ya udah, bacakan aja Apa sendiri. paham di situ? Bacakan ayatnya. Loh, biar saya kau tahu. aja nggak tahu Bible. Blender, Kau aja nggak tahu Bible loh. Blender, jangan berisik. Blender. Kau aja nggak tahu Bible. Lukas 1. Biang. Kau baca dulu. Kau baca dulu, Dek. Baca, Dek. Lukas 1:26 sampai 31. Bang Erik, ya kan? Ah. Kalau ada kira-kira ayat Alkitab yang membuat kamu kebingungan, tanyakan kepada saya biar saya jelaskan. Saya nggak bingung. Lukas 1:26 sampai 31 kesimpulannya begini. Tuhan berkeinginan agar Yesus ini lahir ke dunia melalui rahim Maria. Terus? Nah, pemahamanmu apa? Coba di Lukas 1:26 sampai 31.
bacakan dulu ayatnya gitu loh. Congor. Lanjut, Nora, lanjut. Di dalam Lukas 1 nomor 26 sampai 31, Tuhan mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak manusia sebagai juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Di dalam juga Lukas 2 nomor 11, bukan Tuhan diurapi Tuhan, bukan yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi terang. Firman itu telah menjadi cakrawala. Apa bedanya Yesus, cakrawala, dan terang yang sama-sama berasal dari firman? Di mana pula itu ayatnya firman telah menjadi cakrawala? Pertanyaan saya. Enggak, jelaskan dulu di gitu. Dalam di dalam Kejadian 1 nomor 2. Oke, ya. Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu jadi apa enggak? Iya. Terus yang menjadikan terang ini siapa? Sekarang terang itu jadi dari mana? Iya. Terang ini jadi karena apa? Karena firman kan? Nah, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi tidak? Iya, firman menjadikan cakrawala. Oke. Nah, sekarang di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi apa? Manusia bukan? Iya. Nah, sekarang manusia itu jadi dari mana? Manusia jadi dari mana? Perhatikan ya. Anda salah begini. Logika Anda ini bengkok ini. Kenapa ya? Kerja di situ. Firman yang menjadi manusia, firman menjadi terang, firman menjadi cakrawala. Apa bedanya cakrawala, terang dengan Yesus? Semua sama-sama jadi dari firman. Simak baik-baik kalimatnya ya. Tidak pernah firman jadi cakrawala. Oteng-oteng sadarlah, Yesus itu bukan firman, karena Yesus adalah penerima firman. Siapa yang memberikan firman kepada Yesus? Yaitu Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.